kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Engkau sungguh luar biasa bagi setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Saat kesempatan hari ini Bapa, kami mau merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, firman Tuhan yang akan kami dengarkan, yang akan kami baca saat ini, menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami, menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, untuk kami terus dapat berdiri dalam iman kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah namamu Bapa. Kami sambut firman dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kesempatan yang indah ini kita boleh alami, kita boleh rasakan, semua adalah berkat Tuhan. Saat ini kondisi keadaan hari-hari ini yang semakin hari membuat kehidupan kita semakin takut dengan keadaan pandemi yang semakin hari tidak belum selesai, tetapi biarlah apa yang kita alami, apa yang kita hadapi, semuanya membawa kehidupan kita untuk kita hidup lebih dekat lagi dengan Tuhan, untuk kita hidup takut akan Tuhan, melakukan setiap kehendak Tuhan, melakukan setiap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sedang dikasihi Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan, banyak hal yang harus kita hadapi, banyak hal yang harus kita alami. Tetapi kita mau yakin dan percaya bahwa setiap apapun yang kita hadapi, setiap apapun yang kita alami, kita yakini bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Amin. Kesempatan hari ini, renungan firman Tuhan yang akan saya bawakan, saya akan beri judul tentang penyertaan Tuhan. Nah, kita mau baca bersama-sama di dalam kitab kita, Alkitab kita mau buka di dalam kitab Kejadian. Kisah yang tidak asing lagi dalam kehidupan kita, cerita yang tidak asing, bahkan sering kita dengarkan kisah ini di cerita sekolah minggu maupun hamba-hamba Tuhan banyak membawakan. Tetapi biarlah kesempatan ini, saat kita mendengarkan firman Tuhan ini, firman ini tetap menjadi kekuatan bagi hidup kita. Kejadian pasal 39, kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat 2, lalu kita lompat di ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Kejadian pasal 39, saya akan bacakan ayat 1 dan 2. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya.
Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan firman Tuhan saat ini yang sudah kita baca, kita melihat bahwa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan Yusuf, ya. Kita tahu kehidupan Yusuf seperti apa. Kita tahu Yusuf itu adalah orang yang bagaimana. Yusuf adalah seorang anak yang dalam keluarga dia sangat dikasihi. Dia menjadi kesayangan ayahnya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau menjadi seorang anak kesayangan, itu adalah menjadi satu kebanggaan bagi hidup kita. Di mana menjadi hal yang sangat menyenangkan. Karena menjadi seorang anak yang paling disayangi. Segala sesuatunya berbeda di hadapan orang tua, bahkan di kalangan keluarga. Nah, di sini Yusuf menjadi anak kesayangan ayahnya. Kalau kita tahu di cerita sebelumnya, di pasal-pasal sebelumnya, bahwa ayahnya, bukti kasih sayang ayahnya kepada Yusuf, ayahnya ini memberikan sebuah jubah yang maha indah. Kalau kita boleh membayangkan bahwa jubah maha indah, mungkin saat ini kita berpikir bahwa baju yang diberikan untuk Yusuf itu adalah baju yang paling mahal, bahkan bahan yang termahal. Itu bukti kasih sayang ayahnya kepada Yusuf dan membuat kehidupan Yusuf yang dikasih ayahnya, sehingga dari saudara-saudaranya, kakak-kakaknya ini sangat membenci Yusuf, iri terhadap Yusuf. Nah, dari kisah Yusuf ini di ayat yang di pasal yang ke-39 ini dikatakan perjalanan hidup Yusuf untuk mencapai sebuah hal atau mencapai sebuah keberhasilan, menjadi seseorang yang berhasil. Yusuf harus melampaui atau menghadapi berbagai macam hal. Di sini kita melihat Yusuf telah dibawa ke Mesir oleh seorang pedagang dari Midian. Dan sampai saat dia di Mesir, dia dibeli oleh seorang Potifar, pegawai pegawai istana Firaun. Nah, sebelum dia sampai ke Mesir, dia harus mengalami yang namanya pengalaman pahit di tengah-tengah kehidupan keluarganya. Dia dibenci oleh kakak-kakaknya, bahkan ketika itu dia harus dibuang di sumur yang kering untuk membuang Yusuf jauh-jauh supaya tidak tinggal bersama dengan keluarganya. Kakak-kakaknya yang lain menjual Yusuf. Dan Yusuf berada di satu tempat yang jauh dari kehidupan keluarganya. Nah, saat Yusuf berada di sana, Yusuf berada di dalam keluarga Potifar. Apakah Yusuf hidup menjadi orang yang langsung menjadi seseorang yang mempunyai tingkatan yang tinggi? Tidak. Tetapi dia di sana menjadi seorang budak, dia menjadi seorang pegawai, dia menjadi seorang pelayan di keluarga Potifar. Nah, kehidupan Yusuf di ayat yang kedua dikatakan bahwa tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan Yusuf di dalam dia merasakan penyertaan Tuhan bukan satu hal yang dia alami yang enak-enaknya saja. Penyertaan Tuhan yang dia rasakan melalui berbagai macam hal yang harus dia alami. Penderitaan yang luar biasa. Saat dia dibenci oleh kakak-kakaknya, sedikit pun dia tidak pernah
memiliki kekecewaan. Dia tidak pernah memiliki hal yang membuat dia benci terhadap saudara-saudaranya. Tetapi kehidupan itu malah mendekatkan hidup Yusuf kepada Tuhan. Hidup yang selalu takut kepada Tuhan, hidup yang selalu menjaga kehidupannya untuk tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, Yusuf hidup yang disertai Tuhan menjadikan kehidupannya menjadi seorang yang selalu berhasil. Kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang kita kerjakan, kita inginkan sebuah keberhasilan. Kita inginkan semuanya itu menjadi hal yang sukses ya, berhasil dengan kesempurnaan. Untuk kita mencapai sebuah keberhasilan, untuk kita mencapai sebuah kesuksesan, untuk kita mencapai sebuah hal yang menyenangkan, itu membutuhkan yang namanya penyertaan Tuhan. Jangan pernah kita berkata apa yang kita alami saat ini, apa yang kita sudah hasilkan, keberhasilan, kesuksesan yang kita alami, itu adalah hasil jerih payah kita. Itu adalah kekuatan dari diri kita sendiri. Kita mau ingat bahwa semua apa yang kita raih, kesuksesan apapun yang kita alami, kita mau ingat ulang kembali itu bahwa itu semua adalah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Kehidupan Yusuf di sini disertai Tuhan karena kehidupannya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang bagaimana hidup yang berkenan di hadapan Tuhan? Kita mau belajar dari kehidupan Yusuf. Hidup yang dilakukan oleh Yusuf yang disertai oleh Tuhan itu seperti apa? Kalau kita baca ayat kedua tadi, Tuhan menyertai Yusuf. Selanjutnya di ayat yang ke-21 dikatakan sampai di ayat 22 di situ 2 kali dikatakan Tuhan itu menyertai Yusuf. Saat dia menjadi seorang pelayan, Tuhan menyertai dia. Saat dia menjadi seorang yang dipenjara pun, Tuhan tetap menyertai dia. Apa kunci yang Yusuf miliki untuk Tuhan menyertai hidupnya? Yang pertama adalah kita belajar dari hidup Yusuf. Yusuf rajin bekerja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup manusia, kita harus melakukan setiap pekerjaan kita dengan rajin. Untuk mencapai sebuah keberhasilan, tidak ada yang namanya kita menjadi seorang yang malas. Untuk kita menjadi seorang yang berhasil, kita harus memiliki kegigihan, ya, rajin, setia, taat untuk melakukan pekerjaan kita. Di sini di ayat yang ke-6 dikatakan segala miliknya, milik siapa? Milik tuannya, Potifar, diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Yusuf melakukan pekerjaannya sebagai seorang pelayan di rumah Potifar. Dia melakukan pekerjaan itu dengan segenap hati, dengan tidak pernah memperhitungkan atau tidak ada hitung-hitungan atau tidak pernah mengeluh sedikit pun. Dia melakukan pekerjaan itu dengan kesungguhan hatinya, dengan kerajinannya dia lakukan, sehingga apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan itu membuat pekerjaan berhasil. Bahkan di ayat yang ketiga dikatakan, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Semua apa yang dimiliki oleh tuannya dengan
Apa yang sudah dikerjakan oleh Yusuf, tuannya menjadi senang, tuannya menjadi suka dengan apa yang dilakukan Yusuf, sehingga semua yang dimiliki tuannya itu dipercayakan kepada Yusuf, kecuali istri Potifar. Semua yang ada di rumahnya, pekerjaan apapun itu diserahkan kepada Yusuf, sehingga tuannya ini tidak melakukan apapun kecuali dalam hal makanannya, kecuali dalam hal istrinya. Nah, setiap apa yang dilakukan Yusuf, karena Yusuf melakukan pekerjaannya dengan setia, Tuhan menyertai hidup Yusuf. Bahkan penyertaan itu membuat berkat yang luar biasa bagi keluarga tuannya. Kalau kita melihat di ayat 5 dikatakan, sejak Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tentunya kita menjadi seorang anak Tuhan, kita rindu, kita mau kehidupan kita menjadi berkat kan bagi setiap orang lain. Kehidupan Yusuf, dia seorang keturunan Yakub, orang yang dipilih oleh Tuhan. Dia hidup di Mesir, jauh dari keluarganya. Dia tinggal di tempat lain, di tempat asing. Tetapi di sana dia melakukan apa yang baik. Melakukan pekerjaan itu dengan kesungguhan hatinya. Sehingga setiap apa yang dia lakukan mendatangkan keberhasilan. Bukan hanya mendatangkan keberhasilan, bahkan mendatangkan berkat bagi keluarga tuannya. Bahkan kalau kita melihat di ayat 20 tadi, saat dia berada di tahanan, dia menjadi kepercayaan kepala penjara. Dikatakan bahwa lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tentunya hidup kita pun ingin ya menjadi seorang kesayangan. Kita tahu Yusuf dalam kehidupan keluarganya dia menjadi seorang kesayangan bapaknya. Di Mesir dia menjadi seorang kesayangan bagi tuannya. Bahkan menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Bagaimana dia menjadi kesayangan bagi orang-orang yang menjadi tuannya? Karena apa? Kehidupan Yusuf selalu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita mencapai sebuah keberhasilan, saat kita melakukan pekerjaan kita, sekecil apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan buat hidup kita, kita melakukan itu dengan penuh kesungguhan hati kita. Jangan pernah kita berpikir bahwa yang kita lakukan itu menjadi beban dalam hidup kita. Yang kita kerjakan itu menjadi sesuatu hal yang memaksa kita. Tetapi biarlah sekecil apapun yang kita kerjakan, dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan buat hidup kita, kita mau lakukan dengan kesungguhan hati kita. Karena apa? Saat kita melakukan semuanya itu dengan kesungguhan hati kita, itu mendatangkan berkat, baik buat hidup kita sendiri, bahkan kehidupan orang lain. Kita mau percaya itu. Kita inginkan kehidupan yang baik, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan setiap apapun yang kita lakukan, kita mau terus untuk Tuhan menyertai hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selain dia menjadi kesayangan dari Potifar, saat dia di penjara dia menjadi kesayangan kepala penjara. Kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu. Bahkan dikatakan segala pekerjaan
yang harusnya dilakukan oleh kepala penjara itu pun diurus oleh Yusuf. Karena apa? Mereka melihat bahwa Tuhan menyertai kehidupan Yusuf. Kita mau sebagai anak-anak Tuhan, orang yang ada di sekitar kita, saat kita berada di lingkungan keluarga kita, saat kita berada di lingkungan pekerjaan kita, mereka pun melihat kita disertai Tuhan. Kita mau melakukan pekerjaan kita dengan kesungguhan hati kita. Hal yang membuat Yusuf disertai Tuhan, selain Yusuf melakukan pekerjaannya dengan kesungguhan hati, Yusuf tidak mau berbuat dosa. Yusuf tidak mau meninggalkan kekudusan. Yusuf hidup taat di hadapan Tuhan. Buktinya apa? Saat Yusuf berada di dalam keluarga Potifar, kita tahu kisah ini bahwa istri dari Potifar mencoba untuk membuat Yusuf jatuh dalam dosa. Apa yang dilakukan Yusuf? Dia berkata bahwa segala sesuatunya diserahkan oleh Tuanku kepadaku, kecuali istrinya. Sehingga Yusuf tidak mau melakukan semuanya itu. Dia memilih meninggalkan apa yang sudah diinginkan oleh istri Potifar, menggoda Yusuf. Yusuf tidak tergoda akan hal itu. Yusuf tetap hidup takut akan Tuhan. Yusuf tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Yusuf tidak mencari kesempatan. Seringkali kita menjadi orang-orang saat kita dipercaya oleh kepala kita, majikan kita. Kita mencari kesempatan di situ. Biarlah menjadi sebuah pembelajaran dalam hidup kita untuk kita terus disertai oleh Tuhan. Jangan sampai kekudusan yang kita miliki, kita cemari dengan dosa, melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, sehingga penyertaan Tuhan itu tidak ada lagi dalam hidup kita, sehingga apa yang kita lakukan tidak akan berhasil lagi. Di sini kita mau belajar dari kehidupan Yusuf. Yusuf saat melakukan pekerjaannya dengan kesungguhan hatinya, bahkan dia tidak mau melakukan perbuatan dosa. Hal apa saja lagi yang membuat Yusuf disertai Tuhan? Dia mau hidup jujur. Kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya di tempat yang asing, dengan kepercayaan dari tuannya, dia tidak pernah mau melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dia selalu hidup jujur. Dia mengindahkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Bahkan satu hal yang terpenting dalam kehidupan Yusuf yang perlu kita pelajari untuk kita terus disertai oleh Tuhan, yaitu Yusuf tidak pernah menyimpan dendam dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat Yusuf dibenci oleh kakak-kakaknya, apakah Yusuf, pernahkah kita menemukan dalam ayat Alkitab ini Yusuf berkata, oh awas ya kakakku, aku akan balas lebih? Tidak. Yusuf menerima semua penderitaan itu dengan segenap hatinya. Yusuf ikuti apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupannya. Sampai di Mesir, dalam kehidupan keluarga Potifar, dia difitnah, dia dimasukkan di dalam penjara. Tidak membuat hidup Yusuf dendam kepada Potifar, bahkan istrinya. Tetapi dia tetap melakukan sebuah pekerjaan yang mendatangkan berkat. Bahkan dikatakan dia menjadi kesayangan kepala penjara. Dia melakukan pekerjaan dengan kesungguhan hati. Dan di situ dikatakan Tuhan menyertai kehidupan Yusuf. Dan segala apa yang dikerjakannya dibuatnya berhasil. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, seringkali apa yang kita alami, apa yang kita hadapi, membuat hidup kita protes terhadap Tuhan. Yusuf tidak pernah protes terhadap Tuhan.
Yusuf tidak pernah benci dengan hal-hal yang harus dialaminya. Tetapi Yusuf tetap hidup di dalam penyertaan Tuhan karena dia melakukan segala apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Kita saat-saat ini menghadapi tekanan, himpitan, bahkan mungkin dalam pekerjaan kita mengalami tekanan baik dari teman-teman kita, dalam keluarga pun dari lingkungan saudara kita, dimanapun, bahkan sering juga kita mengalami tekanan di tengah-tengah pelayanan kita. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Jangan pernah membuat kita menyalahkan Tuhan. Seringkali yang kita alami adalah apa? Tuhan, katanya ikut Tuhan, itu menyenangkan. Ikut Tuhan itu selalu diberkati. Ikut Tuhan itu selalu mengalami yang namanya penyertaan Tuhan. Bapak Saudara sekalian Tuhan, kita mau sadari, penyertaan Tuhan itu selalu ada buat hidup kita. Penyertaan Tuhan itu selalu nyata buat hidup kita. Saat kita merasa senang, saat kita merasa bahagia, saat hidup kita merasa susah, saat kita dalam badai apapun, Tuhan itu ada menyertai hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh merasakan itu semua? Dalam hal ini, janganlah membuat kita undur dari Tuhan. Bapak Ibu, kondisi keadaan yang saat ini kita alami, bahkan baik perekonomian, baik pekerjaan yang kita rasakan, membuat kita mungkin menjadi kita takut. Tuhan, kapan ini berlalu? Tuhan, kapan ini selesai? Percayalah, kita mau berjalan dengan iman kita, berjalan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Tuhan sungguh luar biasa melakukan segala sesuatunya di luar pemikiran kita. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan itu. Penyertaan Tuhan yang sungguh besar selalu terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau percaya Tuhan selalu ada dalam segala keadaan apapun hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Engkau sungguh Allah kami yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, dalam kondisi apapun yang kami hadapi, Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau selalu menyertai hidup kami. Untuk kami dapat mengalami penyertaan-Mu terus-menerus itu, kami harus hidup taat sesuai dengan kehendak-Mu, melakukan setiap perintah-Mu Bapa, bahkan selalu hidup di dalam kekudusan-Mu. Terpujilah namamu Bapa yang baik, terpujilah namamu. Biarlah Tuhan, Engkau selalu menolong kehidupan kami. Engkau selalu memimpin kehidupan kami, membawa kami di dalam setiap kebenaran-Mu, melalui setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terpujilah namamu Bapa yang baik, terpujilah namamu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Ini menjadi doa kami saat ini, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan menjadikan berkat buat setiap kehidupan kita. Apabila Bapak Ibu Saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, nantikan video-video dari channel ini. Tuhan Yesus memberkati senantiasa.